Mengapa seorang perlu bertorikoh? Apakah tidak cukup hanya beramal syariat? Bang Rizky, dengarkan baik-baik. Bertorikoh itu artinya mengamalkan syariat dan menambah guru. Pertama menambah guru, lalu kedua menambah syariat lagi. Maksudnya menambah syariat bukan bikin-bikin, tapi syariat yang diamalkan itu sholat, zakat, puasa, haji, lalu rukun imannya yang 6 itu diperkuat gitu. Jadi orang yang bertorikoh bukan meninggalkan syariat, sama sekali tidak, malah syariatnya itu semakin diperkuat. Itu ada hadisnya. Ada seorang A'rabi sowan kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, ajaran-ajaran Islam sudah banyak sekali. Hukum-hukumnya sudah banyak. Ini bahasa saya. Hukum-hukumnya sudah banyak, ajaran Islam sudah banyak. Saya pengen ada pegangan yang bikin Islam itu saya kuat. Bukan bikin Islamnya kuat, tapi saya ini memeluk Islamnya itu sangat kuat sekali. Nah, Nabi itu menjawab, lisan kamu harus selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Jadi torikoh itu mengamalkan hadis dan mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan syariat. Gitu tuh. Kenapa harus ada torikoh? Karena orang yang syariat saja tanpa torikoh atau tanpa tasawuf, itu syariatnya nanti bisa dibilang itu kering. Atau bisa dibilang syariatnya itu syariatnya sah, tetapi tidak ada ruh. Di torikoh itu yang dipelajari ikhlas, khusyuk, sabar, syukur, membersihkan hati, menyucikan jiwa, ruhnya dibersihkan. Kalau orang yang seperti Bang Rizky Al-Fakir, tapi saya tidak mau berburuk sangka, ada oknum lah bilang itu suka kalau lihat orang lain berbeda, waduh, langsung kafir. Nah, orang begitu, orang lain jadi kafir, wah kamu kafir. Atau orang lain yang berbeda itu jadi orang bid'ah, orang lain itu orang sesat, itu berarti dia belum bertorikoh. Kalau orang bertorikoh, hatinya bening, hatinya sudah hatinya jadi dibilang bersih. Dia lihat orang itu, lihat semua orang ini dia indah. Lihat orang berbeda, dia bisa dimaklumi itu. Bahkan melihat semua orang itu wali. Yang enggak wali hanya saya. Hanya sayanya begitu tuh, baru tuh bagus. Jadi kenapa masih memerlukan torikoh? Karena torikoh adalah untuk memperkuat syariatnya itu. Mana tadi kok sudah ke bawah nih? Apakah ajaran Nabi tidak cukup dengan syariat? Bukan begitu. Ajaran Nabi itu ada syariat, ada torikot. Jadi torikot ini juga termasuk ajaran Nabi. Ada hakikat. Nah, kalau hakikat juga ada ajaran Nabi hakikat nih. Tapi yang hakikat itu tidak diumbar. Kayak saya nih gak pernah ngumbar tentang hakikat dan ma'rifat. Saya bilang kalau tentang ma'rifat dan hakikat, ilmunya ada di kami, tapi itu tidak dijelaskan dengan lisan, tidak ditulis di buku. Anda pengen ilmu yang begini nih, langkah-langkahnya sesuai Thoriqoh Karya, cek di video channel ini. Hadisnya apakah ada? Ada, semuanya ada. Hadis tentang Islam, tentang syariat ada, tentang Thoriqoh, maksudnya zikir-zikir, terus sabar syukur ada, tentang hakikat ma'rifat ada. Saya kasih tahu yang tentang hadis hakikat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa bahasa Indonesianya aja. Saya membawa 2 wadah ilmu dari Rasulullah SAW. Satu wadah saya sebarkan, syariat, thoriqoh disebarkan. Dan satu wadah lagi gak saya sebarkan. Karena kalau saya sebarkan, maka leher ini akan digorok.
leher ini akan digorok gitu. Kalau yang nyebarkan itu barangkali mereka belum dapat izin. Tapi kalau saya sudah ada izin nih, ada amanah. Oh ini ilmu torikohnya transfer dari hati syekh ke hati murid. Kenapa saya bilang transfer? Karena saya gak pernah belajar ilmu ma'rifat hakikat tuh, saya gak pernah. Saya bilang begini, lahud, jabarut itu datang sendiri tuh. Masalah lautan zat, lautan hakikat, lautan ma'rifat itu memang datang sendiri. Dan ini kalau diungkapkan langsung semua orang bisa dibilang ngawur, bisa dibilang itu masih mending. Kalau dibilang ngawur, dibilang gila mending. Tapi ini nanti ilmu hakikat ma'rifat itu kalau diungkapkan ya kuti'ah, kalau bahasanya siapa tuh Abu Hurairah itu akan digorok leher, jadi gak diungkapkan begitu. Kalau mau cek cek ilmu hakikat ma'rifat yang agak yang agak ringan ya, yang agak ringan ilmu hakikat itu diungkapkan tapi ringan bahasannya, cek kitab Mishkatul Anwar karya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau tidak bisa baca bahasa Arab, saya sudah bikin kajiannya, cek di channel Jamal spasi ke spasi Malut spasi 66 playlist ngaji Mishkatul Anwar, cek di sana. Begitu tuh Bang, siapa tadi nih? Sudah hilang ke atas nih. Bang Rizky kayaknya. Tuh jawaban saya.